Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Bahagia lahirnya, bahagia batinnya, bahagia dompetnya. Amin. Terima kasih selalu setia menyimak video-video SLMT TV dan sudah subscribe. Semoga Tuhan yang Maha Segalanya selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat tentunya dengan alur cerita film-film pilihan. Nah, kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Mufti. Film ini menceritakan tentang kisah penyamaran seorang polisi yang menjadi kaki tangan mafia kejam dan besar bernama Bayrati. Bayrati merupakan seorang mafia yang sangat terkenal dan ditakuti oleh orang-orang yang ada di kota Ronapura. Namun demikian, ia selalu diagung-agungkan oleh penduduk miskin sebagai dewa penyelamat hidup mereka. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk terus dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, langsung saja tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ronapura. Pembunuhan dan pembantaian besar-besaran dilakukan oleh Bayrati Ranagal, seorang mafia besar yang sangat ditakuti oleh semua penjahat kecil dan juga para politikus. Ia mampu menekuk lutut semua anggota departemen pemerintahan dengan kuasa yang dimilikinya. Hingga ia mampu bergerak bebas menguasai segala aspek kejahatan yang ada di Ronapura, baik di pelabuhan maupun di pertambangan. Bahkan kepala polisi yang mengirimkan 2 anak buahnya lengkap dengan kamera harus mati terbakar bersama mobil tumpangan mereka. Dua tahun kemudian, Guru Kandit Bandri mampu menguasai dunia politik dan maju sebagai pemimpin daerah di Ronapura. Gana, seorang yang tiba-tiba mengacau markas salah satu musuh Bayrati, berhasil mengambil alih kuasa dari tangan mereka menjadi salah satu kekuasaan milik Bayrati. Selesai menguasai daerah pelabuhan, Gana yang ditugaskan oleh polisi besar menyamar menjadi salah satu anak buah Bayrati. Kini berhasil memasuki daerah pertambangan tersebut. Gana yang diperintahkan atasannya untuk menghancurkan kerajaan kejahatan Bayrati Ranagal yang tidak bisa tersentuh hukum, bahkan hukum berada di bawah kendalinya. Banyak sudah polisi yang sudah menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan oleh Bayrati. डिपार्टमेंट के कई जवान ठीक हो चुके हैं हमारे साथ चलने वाले साइको भी. Saat dijemput Wisnu di stasiun, Gana kemudian dibawa ke pusat pertambangan yang dipimpin oleh orang kepercayaan Bayrati bernama Kasih. Gana sedikit terkejut melihat kekejaman yang dilakukan oleh Kasih. Salah satu anak buah Kasih menyelidiki latar belakang Gana dan yang lain ditempatkan untuk mengintai pergerakan Gana di sekitar pertambangan. Mereka yang bertanya kepada Ibu Gana tentang siapa sebenarnya Gana. Ibu Gana mengatakan Gana seorang polisi tapi sekarang ia menjadi seorang mafia besar yang sangat ditakuti. Mendengar pembicaraan dari Ibu Gana, pengintai Gana mengurungkan niatnya untuk menghabisi Gana yang saat itu tengah menikmati makan siangnya. Gana kali ini berkenalan dengan gadis cantik bernama Raksa yang kali pertama ditemuinya di pusat perbelanjaan. Dari awal pertemuannya, ia sudah sangat tertarik, tapi Gana mencoba menahan hatinya karena pekerjaannya yang sangat berbahaya untuk hidup Raksa dan juga keluarganya. Di sisi lain, Ragnover, kakak dari Guru Kan Bandri, mengajak kerjasama Aswat Kotari, namun ia menolak karena tahu latar belakang Ragnover yang haus akan kekuasaan. Gana yang berhasil membuat alat penyadap lalu mencuri dengar pembicaraan antara Tuan Sabi yang mengatakan akan ada kereta yang datang dan membawa muatan senjata yang mereka pesan. Dengan cepat Gana mengabari atasannya hingga polisi semua bergerak mengetahui hal itu.
Tapi Tuan Sabi mengetahuinya hingga meminta kelompok Kasih menggagalkan kereta tersebut. Namun terlambat, kereta sudah penuh dengan muatan persenjataan pesanan Bairati dan tidak lagi dapat berhenti. Gana mengambil inisiatif untuk mendapat tempat di hati Bairati. Ia segera meluncur meninggalkan markas dan menghadang kereta di tengah jalan bersama dengan Vishnu. Mereka terperangah saat melihat Gana sudah berada di gerbong-gerbong kereta api tersebut. Gana dengan cepat mengikat satu karung berisi senjata dengan karung yang lain. Aksi Gana tersebut membuat Singa, salah satu anak buah Bairati, khawatir karena kereta terus melaju mendekati stasiun di mana polisi telah berkumpul. Tapi saat Gana melempar satu karung dan mengaitkannya pada besi pembatas, karung yang lain ikut turun bersamaan dengan karung tersebut hingga kelompok Bairati berhasil mendapatkan senjata yang mereka pesan. Kasih merasa kesal karena Gana melakukan hal di luar pemikirannya. Ia merasa tersaingi semenjak kehadiran Gana dalam kelompoknya. Sejak saat itu, Gana selalu diberi kepercayaan oleh Bairati untuk melakukan tugas-tugas besar. Hal itu semakin membuat kebencian yang semakin bertambah di hati Kasih. Pengerukan di wilayah tambang Kasih mendapat protes dari Aswad yang mengatakan bahwa efek bahaya dari pengerukan yang dilakukan terus-menerus oleh kelompok Kasih di bawah perintah Bairati. Namun Bairati malah memerintahkan anak buahnya yang lain, termasuk Gana, untuk membumi hanguskan wilayah kampung yang memprotes tambang yang dilakukan oleh kelompok Bairati. Aswad akhirnya menghentikan aksinya setelah tahu perkampungan warga yang dibakar habis oleh anak buah Bairati. Kali ini Kasih berhasil membawa seorang polisi yang memimpin anggotanya untuk menggagalkan pengiriman senjata lewat kereta beberapa waktu yang lalu. Ia meminta Gana untuk menghabisi polisi tersebut. Tapi saat Kasih melihat keraguan di wajah Gana, ia meminta salah satu anak buahnya menyiramkan bensin ke tubuh polisi tersebut dan akan membakarnya. Gana dengan cepat menembak mati polisi tersebut daripada ia harus melihat Kasih membakar polisi itu. Tapi setelah kejadian itu, Gana merasa marah terhadap dirinya sendiri karena ia telah tega membunuh temannya untuk mempertahankan posisinya di mata para mafia. Kali ini Bairati Ranagal datang mengunjungi pertambangan. Ia turun tangan sendiri membunuh 3 orang yang membangkang kepadanya dengan cara menggantung mereka. Saat itu kali pertama Gana melihat dengan dekat siapa Bairati Ranagal selama ini yang berada dalam kelompoknya. Gana yang menemui atasannya melaporkan semua apa yang telah ia dapatkan selama ini. Gana mengatakan bahwa tangan kanan Bairati bernama Tuan Sabri dan tangan kirinya bernama Singkuti alias Singa. Sementara Aswad Kotari akhirnya mau diajak bergabung oleh Raghufer karena ia kesal terhadap Bairati. Ia mengetahui bahwa Bairati dan Raghufer bermusuhan. Saat Bairati mengunjungi kuil, Gana mengetahui banyak musuh yang mau menyerangnya. Dengan cepat ia melindungi Bairati. Ia menembaki semua penyerang Bairati hingga tak satu pun yang tersisa. Gana berharap bisa menjadi orang kepercayaan Bairati untuk bisa menghancurkannya suatu saat nanti. Bairati sangat terkesima melihat aksi Gana menyelamatkan hidupnya. Ia bahkan mengundang Gana langsung untuk datang ke rumahnya dan menjamunya sendiri dengan makan siang bersama. Gana yang memenuhi jamuan makan siang Bairati. Saat ia memasuki rumah Bairati, ia disambut oleh seorang gadis kecil yang bernama Avani. Avani merupakan keponakan dari Bairati dan memberi Gana sebuah coklat sebagai perkenalan. Karena baru kali ini Avani melihat Gana di rumahnya. Bairati mengucapkan banyak terima kasih karena nyawanya telah diselamatkan oleh Gana dan mengizinkan Gana untuk tinggal di rumahnya sebagai pengawal pribadinya. Gana telah tinggal di rumah Bairati dan telah mengetahui kegiatan Bairati, lalu segera menyelinap ke kamar Bairati pada pukul 4 subuh. Karena di jam itu Bairati bangun dan berjalan-jalan menghirup udara segar bersama beberapa anak buahnya. Gana mengambil beberapa bahan yang bisa ia jadikan bahan bukti penyelidikan dirinya atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Bairati. Setelah mendapatkan semua bahan yang ia perlukan, Gana segera meninggalkan kamar Bairati.
Kali ini Gana mendapat perintah untuk menghabisi Kasih karena tercium Kasih mengkhianati Bairati. Setelah tugasnya selesai, Gana menyelidiki dari apa yang telah ia dapatkan di kamar Bairati. Ia lalu pergi ke beberapa perkampungan yang memiliki bangunan tempat tinggal baru. Gana sangat terkejut ketika melihat seorang nenek menangis mengucapkan terima kasih kepadanya dan mengatakan bosnya lah yang telah memberi tempat tinggal yang lebih layak saat ini. Gana berjalan dan terus memikirkan perkataan sang nenek yang baru saja ia dengar. Gana yang telah menjadi pengawal pribadi Bairati dan mengikuti kemanapun Bairati merasa sedikit bingung dengan apa yang ia alami. Karena Bairati yang terkenal jahat dan kejam kepada sesama mafia, tapi ia begitu diagung-agungkan oleh warga miskin. Ia bagai menjadi dewa penolong bagi warga miskin dan sangat baik terhadap mereka, hingga membuat pergolakan batin terjadi di hati Gana. Gana juga merasa bingung karena Bairati tidak bertegur sapa dengan adik perempuannya sendiri, hingga tercipta jarak walaupun mereka tinggal dalam satu atap. Aswad Kotari mengalami kecelakaan saat mobil yang dikendarainya ditabrak oleh mobil lain. Di pemberitaan ramai menyebutkan penyebab kecelakaan tersebut adalah Bairati. Mendengar berita tersebut, Bairati segera menyelidiki dan memanggil anak buahnya yang terlibat. Setelah mengetahui pengkhianat telah masuk ke kelompoknya dengan tangannya sendiri, Bairati kemudian membunuhnya. Karena dengan pemberitaan tersebut menyebabkan nama Bairati rusak dan dimanfaatkan untuk mengadu domba dirinya. Kemenangan pemilihan kepala daerah Ronapura dipegang oleh Ravindra dan mengalahkan Raghuver hingga menyebabkan ia marah dan menyusun rencana balas dendam. Setelah Aswad selamat dari kecelakaan itu, Bairati menemuinya langsung dan mengajaknya bekerja sama sebagai permintaan maafnya dan untuk membersihkan namanya, karena selama ini ia tidak pernah mengusik Aswad dan juga keluarganya. Gana yang telah mengendarai mobil yang ditumpangi oleh Bairati terkejut karena melihat jam tangan yang dikenakan Bairati. Ia teringat rencana yang telah disusun oleh Tuan Sabir Amanat. Gana segera menghentikan mobil tersebut. Tak lama salah satu mobil pengiring Bairati meledak. Dan Raghuver di balik itu semua tersenyum lalu mengira mobil yang berhasil diledakkan adalah mobil yang ditumpangi oleh Bairati. Ialah yang telah berhasil mempengaruhi Tuan Sabir Amanat untuk mengkhianati Bairati. Tapi kemudian dengan cepat rombongan mobil Bairati datang ke tempat Tuan Sabir Amanat berada. Melihat iring-iringan mobil Bairati datang, Tuan Sabi sangat ketakutan. Terlebih ketika melihat helikopter pribadi membawa Bairati mendekati dirinya. Dengan terbata-bata ia mengucapkan alasan. Tapi bagi Bairati, pengkhianat adalah pengkhianat yang harus mati tanpa alasan apapun. Dan kali ini ia pun dengan tangannya sendiri membunuh Tuan Sabi dan menggantungnya di depan rumah Raghuver. Bairati juga berhasil menyelinap ke kamar Raghuver. Ia memperingatkan Raghuver untuk tidak mencampuri kehidupan Bairati. Gana yang telah berada di rumah Bairati selama ini merasa terharu atas kasih sayang yang diberikan oleh Bairati kepada Avani. Hingga Singa menceritakan bahwa Bairati membunuh adik iparnya sendiri karena melakukan kecurangan mencampur bahan bangunan, mendirikan rumah sakit hingga menyebabkan rumah sakit ambruk dan menewaskan beberapa warga miskin. Bairati tidak peduli pelakunya adalah adik iparnya sendiri, karena ia yang telah tega berbuat curang terhadap Bairati sendiri. Mendengar cerita itu, Gana mencoba menasihati Vedavati, adik perempuan Bairati, agar mau bertegur sapa dan memaafkan kakak kandungnya sendiri. Hari itu merupakan hari ulang tahun Bairati. Semua orang datang mengucapkan selamat kepada dirinya. Avani menunjukkan sebuah kerajinan dari tanah liat dan ia membuat sebuah patung kecil paman dan ibunya. Saat menjelaskan itu, baik Bairati maupun Vedavati mendengarkan celoteh Avani dari tempat yang berbeda. Avani mengatakan ia akan memberikannya setelah kedua patung itu kering. Tapi tak berapa lama kemudian hujan pun turun. Gana bergegas melindungi patung itu dengan berdiri dan memayunginya. Mendengar suara hujan, Bairati dan Vedavati berlari menuju tempat patung itu dijemur. Namun mereka melihat Gana telah berdiri melindungi patung tersebut. Vedavati dan Bairati saling mendekat dan akhirnya mereka luluh dan mau saling menurunkan egonya. Mereka akhirnya berpelukan dan mengucapkan maaf satu sama lain. Selama ini Bairati mencoba menutupi kejahatan suami Vedavati.
Namun saat itu ia benar-benar tidak bisa memaafkan karena menyangkut nyawa penduduk miskin. Gana kembali menemui panggilan Bayrati. Saat di ruangan, Bayrati mengatakan sangat bahagia melihat adik perempuannya mau kembali berbicara kepadanya. Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada Gana yang telah menyatukan keluarganya kembali. Bayrati menceritakan asal-usul ia menjadi mafia besar seperti sekarang dan sangat membenci pemerintahan. Karena pemerintahlah yang membuat ia menjadi gelandangan dan yatim piatu. Saat itu ayah Bayrati tengah sakit, namun pihak rumah sakit maupun pemerintah setempat tidak mau menolong karena Bayrati adalah orang yang miskin. Hingga ayahnya kemudian meninggal dunia karena penyakitnya. Saat itu ia mulai bangkit dan menjadi mafia yang ditakuti oleh pemerintahan dan penjahat-penjahat lain. Namun ia dicintai oleh warga penduduk miskin yang selalu ia bantu. Atasan Gana memerintahkan Gana untuk meninggalkan kelompok Bayrati karena bukti kejahatannya telah lengkap. Dengan bukti itu Bayrati bisa ditangkap. Gana lalu mengendarai mobilnya seorang diri. Namun di tengah perjalanan Raghuver menghadangnya dan mobil yang ditumpangi oleh Gana ditabrak truk hingga mobil tersebut terguling. Tak lama Raghuver muncul dan mengira Gana telah tewas terjepit mobil yang terbalik. Bayrati yang mengira Gana telah tewas termenung menatap gundukan tanah yang ada di depannya. Tak lama Raghuver datang membawa kelompoknya dan langsung menyerang Bayrati. Namun tiba-tiba Gana datang kembali melindungi Bayrati. Lalu ia menghabisi dengan cepat semua anak buah Raghuver. Hingga satu kesempatan Bayrati langsung membunuh Raghuver dengan tangannya sendiri. Setelah kejadian itu, Gana mengakui jati dirinya sebagai polisi dan meminta Bayrati untuk menyerahkan diri. Bayrati lalu menyerahkan diri dan menitipkan adik serta keponakannya kepada singa untuk menjaga mereka. Bayrati kini mengakui semua kejahatannya di mata hukum dan menanti hukumannya di balik bilik penjara. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Mufti. Kisah perjuangan Gana menyelamatkan keluarga dari sang mafia benar-benar sangat mengharukan ya sahabat. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini ya. Terus saksikan video-video lainnya hanya di SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi sahabat. Sehat selalu dan wassalamualaikum.